keliling Indonesia Bunda, menginspirasi ilmu tentang parenting. Ayah tuh support gitu. Padahal kan ayah kalau udah jangan pulang. Selesai kan sebenarnya. Duduk diam di rumah. Duduk di sini, anak-anak butuh, aku butuh. Selesai. Ayah kok mau support ayah. Jadi pada satu kali saya masuk ke rumah, di atas rak buku itu, di atas rak sepatu ada sebuah note, sebuah pasangan mengatakan, terima kasih Bu Eli, dengan penjelasan Bu Eli kami utuh rumah tangga kami, anak-anak kami. Bermanfaat peluang yang kamu berikan, Risman. Itu makin dari Risman, kamu hanya secuil saja. Kalau hanya masalah makan, masalahnya kau korbankan demi istri juga, dan demi orang yang menunggu dia, kan gitu, yang membutuhkan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Cerita UFK hari ini kedatangan bintang tamu spesial, super spesial. Ayah kita dan bunda kita sendiri, Masya Allah, yang selalu nasihat, menginspirasi, videonya selalu penuh di koleksi saya. Masya Allah, untuk menasihati kita semuanya ada Ayah Risman dan Bunda Eli Risman. Masya Allah, Ayah Bunda terima kasih. Masya Allah, sudah datang ke meja makan. Allahu Akbar. Jadi konsepnya ini meja makan. Karena zaman dulu mungkin ayah lah yang lebih ngerasakan semua masalah itu dibicarakan di meja makan. Betul. Ini filosofi meja makan. Kenapa Japanese? Karena kita suka minimalis, sederhana. Sebagaimana saya kaget ke rumah ayah, bunda, sederhananya luar biasa. Tak ada barang mewah. Betul. Mobilio kecil, itulah yang jadi kendaraan. Padahal Ayah Risman ini luar biasa. Nanti kita ungkap. Meskipun mungkin gak keburu ngobrol semua ya, Mi. Jadi ini mudah-mudahan teladan nih. Betul. Jadi teman-teman semuanya, kita pengen ngobrol-ngobrol di meja makan Ayah. Mudah-mudahan sehat. Terima kasih sudah hadir, berkenan datang. Nih. Umi, sebelum itu, untuk awalnya. Dulu itu Umi tuh kenalnya Eli Risman. Umi pikir Rismannya itu adalah nama ayahnya Bu Eli. Nanti kita ceritain ya. Terus gini, Umi tuh sebetulnya penasaran, suaminya siapa sih? Karena kan Ayah Risman kan jarang banget ya terlihat di hadapan kamera. Di panggung juga jarang gitu. Jadi waktu pertama kali kita ketemu ayah di rumah, Umi langsung gini, ya Allah, ini bapak banget. Iya betul. Family man. Vibes-nya itu ayah banget. Jadi kalau udah ketemu Ayah Risman, saya langsung, ayah pingin curhat dong. Buannya gitu. Ayah banget. Buannya pengen curhat. Apalagi ayah. Saya tuh kangen ayah sebenarnya. Aduh, udah nantilah. Ayolah kita lanjut dulu ya. Jadi kalau udah ketemu Ayah Risman, ayah pingin curhat gitu. Jadi ini senang banget ayah sama bunda. Ini banyak yang mungkin diobrolan ilmu semua. YouTube itu ilmu semua. Cuma banyak yang belum lebih dekat kenal dengan Bunda Eli Risman dan Ayah Risman. Dulu pertamanya jatuh cinta di mana ya? Itu. Pertama melihat cinta langsung. Sampai hampir 50 tahun bersama kan? Berarti berapa sekarang? 4 tahun lagi. 4 tahun lagi. Insya Allah. Kami baru 20 tahun belum. Separuh. Jauh kali. Di mana ayah jumpa sama bunda? Kok bisa bunda secantik ini, ayah seganteng ini? Di mana jumpanya? Ayah. Kami ini sebenarnya masih ada hubungan famili. Masih keluarga. Waktu mahasiswa, karena ayahnya masih paman saya. Ayahnya masih paman. Sehingga kalau saya berlibur, saya sekolah di Jogja, berlibur liburan sekolah, saya ke Jakarta ke rumah beliau. Karena ada rumah kakak sepupu lain, kalau ayahnya tahu jangan kemari, begitulah ya. Jadi ayah beliau dengan ayah saya itu sepupu. Ibu beliau dengan ibu saya juga sepupu. Gawat nggak sih? Gawat. Orang kan cuma sebelah aja ya. Ini dua-duanya. Jadi nggak bisa diapa-apain. Dan nggak mudah loh nikah saudara tuh. Kalau ada konflik-konflik ke bawah keluarga semua. Nah itu dia itu. Jadi saya kebetulan ada sedikit kelebihan diberikan Allah. Yaitu bisa melihat orang. Masya Allah ya. Istighfar. Anugerah Allah itu. Iya. Banyak contoh-contoh. Waktu pertemanan, terus saya bilang sama dia, oh ini calon istri saya.
Itu ayah bilang itu pertama kali ketemu Bunda atau setelah beberapa kali? Setelah beberapa kali, tentu dalam rangka mencari istri. Biarpun kita banyak kenalan juga yang lain, tapi serenceng. Serenceng. Tapi langsung feeling ini. Oleh beberapa keluarga dekat, wah cocok ini kalau dikawinkan berdua kan. Jadinya ada backup juga dari keluarga yang lain. Maka berlanjutlah itu, kata Bu Eli, kalau ya serius langsung dilamar ke ayah, katanya. Masih mahasiswa. Masih nih itu. Masih skripsi ya. Saya datang melamar. Belum ada kerja. Tapi dikarenakan jadi kerja pramugara tadi adalah uang tersimpan, beranilah melamar orang. Ada kerjaan. Kan part time tuh setiap haji kan. Jadi pramugara haji dulu ada pramugara haji. Mahasiswa direkrut. Mahasiswa aja udah berangkat haji nih. Iya, berkali-kali. Sudah. Jadi saya melamar. Berani melamar. Gugup juga saya melamar pertama kali ya. Dan didukung oleh almarhum. Wah, saya bilang saya nggak punya apa-apa, hanya punya kemauan dan iman untuk melamar Eli. Oh nggak apa-apa, katanya, memang harus begitu. Jadi ya nggak lama kemudian kami nikah. Nggak lama. Nikah. Ada pacaran. Pacaran jarak jauh saja. Jarak jauh, suratan begitulah ya, zaman itu belum WA. Kilat khusus. Tak ada video call. Amplop kuning. Amplop kuning. Jadi itulah yang dalam kemudian nikah. Allahu Akbar. Tahun berapa ya? Tahun nikah 78. Januari 20. Benar kan? Abi anak kan? Iya betul. Abi 79. Setahun. Anaknya ayah umur. Betul. Itu tadi versinya ayah. Sekarang versinya Bunda. Karena gini, kalau dari ceritanya Bunda Eli selama ini ke kita, ke Umi, yang Umi tangkap gini, Bunda Eli itu dari masa gadisnya udah jadi inceran para jejak. Umi yakin kayak gitu. Itu bukan cerita saya, itu tangkapannya Umi. Tapi pasti kenyataannya kayak gitu. Bunda cerdas. Iya kan? Wajah bisa dibawa kondangan. Keren juga tuh istilahnya. Ya, Masya Allah, zaman itu ya. Iya, terus keluarga punya pengaruh. Iya kan? Pasti Bunda banyak yang mau. Bunda kenapa mau sama ayah? Sekian banyak yang pasti mau sama Bunda. Ini jawaban. Original nih. Original kan ayah? Angkatan kami perantau dari Aceh ke Jakarta, terus terang ya, mereka kuliah nggak selesai jadi pedagang. Nah, mereka berbisnis. Nah, itu satu. Yang kedua, karena dunianya seperti itu, maka saya dan adik-adik saya itu diasuh sama ayah saya sangat ketat. Dalam hal manners. Nah, makan mesti di atas meja, makan bismillah, semua punya kobokan, kalau nggak ada wastafel, cuci tangan dulu, kalau ngomong baik-baik, kalau teratur semua. Diatur. Terutama ibu saya sangat teratur. Sekarang sedangkan mereka kan datang dari, kami sudah lama, saya umur 7 tahun masuk Jakarta. Dan ayah saya pedagang, minta ampun kepada Allah, sempat masuk ke orang Aceh petinggi di sini gitu. Jadi manners nomor 1. Kok nggak kita nggak bisa dong masuk itu. Ada yang menteri, ada yang pedagang hebat gitu. Dan bukan orang dari kampung kami. Jadi karena pergaulan ayah saya, nggak usah saya sebut namanya, masuk ke situ yang high class lah ya. Saya biasa sarapan pagi di hotel dulu gitu. Ya kayak gitu. Jadi sedangkan yang lain ini kan tadi mau sekolah kemari terus nanti jadi kerja gitu kan ya. Sedangkan kita di settingnya sama ayah saya sarjana gitu. Itu dulu. Jadi yang pertama manners, agama terus manners, etika, adab. Itu nggak ngepas. Terus kemudian saya kelas 2 SMA udah ketua IP
Ketua pelajar. Kemudian saya umur 14 tahun udah masuk ngikutin almarhum Fahmi Idris Kosmas Batubara Rapat Kesatuan Aksi. Ya Allah, tahun itu Kosmas Batubara masih ingat banget. Iya. Kemudian saya adalah pimpinan Brigade Ade Irma Suryani Nasution. Allah. Saya ketua. Pernah dengar itu. Jadi saya begitu dan saya orang PI. Iya. Training sampai advance training. Jadi saya orang pergerakan. Dan segala macam itu ya. Dan ama di rumah itu tadi ya, manners nomor 1 ya, akhlak. Nah, dan kemudian saya sama ibu saya itu selalu diajak dialog. Pendidikan ibu saya lebih tinggi daripada ayah saya. Dan ibu saya itu bercerita dan ayah saya itu bercerita. Lalu meja makan itu adalah buat tempat kami semua kan? curhat gitu dan ngobrol. Terus hahaha hihi gitu. Terus main kata-kataan juga gitu loh antara saudara. Udah cukup kata ayah saya kalau udah ngeledeknya. Nah, jadi beberapa hal itu ada pada Pak Risman, kualitas inteligensi, kepribadian gitu tadi, teman ngobrol. Kami pen pals. Dan yang di atas itu good looking. Betul ya. Pastilah. Ini auranya sampai sekarang masih ada. Auranya nggak bisa bohong. Biar diisi. Iya bener ya. Oke, jadilah. Ya, akhirnya pen pals. Sama yang lain kan nggak bisa dialog. Iya. Gitu nggak nyambung. Gitu. Istri kita nggak nyambung. Duit melulu loh. Gitu. Nah kita enggak. Kita bicara tentang ide, tentang apa gitu. Masya Allah, merinding. Ya Allahu Akbar. Bayangin, Tuh, jadi 46 tahun yang lalu, iya, ya kan? Iya, 46 tahun yang lalu. 46 tahun yang lalu. Terus kan beliau jadi pramugara kan ya, jadi punya pengalaman internasional ya, yang pada saat itu sangat mahal. Iya. Ada teman-teman yang orang ada di kampung kami di Aceh Barat ya, sekolah kemarin itu udah keren. Nah, ini kan pergaulan internasional gitu. Jadi untuk for that time being gitu, selain daripada ditentukan Allah, this is the best. Iya. Gitu, karena bisa berdiskusi. Dan buat saya ini penting sekali. Karena kan di rumah dilatihnya ini, semua kami dilatihnya ini. Jadi kalau kita ngomong sama orang itu, nanti adik saya kalau nyambung gak sih? Gitu bisikin ke saya, nyambung gak sih? Gitu. Jadi kita kata nyambung itu tuh penting banget buat keluarga saya. Kata orang tuh laki-laki itu dilihat dari masa depannya. Ini laki-laki punya masa depan nih. Perempuan dilihat di masa lalunya. Nah Bunda, hari ini tuh perempuan kayak nggak punya harga. Dan malah menjual dengan harga yang murah. Sementara Bunda tadi kan mempertahankan mannersnya, akademisinya, semua dijaga untuk kemudian mendampingi laki-laki masa depan. Dan jadilah hari ini keluarga Risman. Waktu itu setelah cocok jadi nikah, itu saya dengar kabar lama di luar negeri. Gimana itu ceritanya? Kok ayah bisa lama di luar negeri? Ada apa ya? Saya ini waktu mahasiswa miskin, tapi punya cita-cita tinggi, sehingga berusaha mencari beasiswa untuk bisa, dengan tidak pernah kursus bahasa Inggris, saking miskinnya. Tak terbayar. Kasih bocoran boleh nggak? Iya Bunda. Dia pulang habis kursus bahasa Inggris. Fountain apa sih fountain? Masih ingat kata itu fountain. Fountain apaan? Air mancur. Ingat aja jamu. Jadi dialog yang terjadi adalah setelah saya selesai S2 di luar itu kalian masih kecil-kecil sekali. Waktu dapat S3 itu bagaimana minat ingin maju itu. Bertaruh kira-kira 100 orang master dari Amerika mencari 5 orang untuk S3. Makalah saya katakan sama Bu Eli, ini insya Allah berangkat untuk S3, tetapi kalau gagal malu juga kita. Apa kata Bu Eli? Sampai sekarang teringat saya, mungkin dia nggak teringat lagi. Nggak apa-apa, kita gagal asal anak-anak kita punya pengalaman di sana. Jadi, maksudnya nanti kalau kita udah berangkat nggak bisa ujian doktor, nggak nyampe kan banyak orang teman-teman kita sampai dokter. Udah belajar sekian tahun nggak? Iya nggak dapat doktornya. Jadi saya mendapatkan beasiswa S2 dan S3 itu bukan karena pintar. Yakin sekali saya
uluran tangan dari Allah. Kamu Risman selama ini memperhatikan saya perhatikan kamu. Karena puasa Senin Kamis. Jadi kan waktu mendapatkan beasiswa, karena nggak sanggup kita membayar di Amerika itu kalau mau sendiri. Zaman itu juga. Siapalah kita. Jadi waktu di kantor itu dikumpulkan orang se-Indonesia untuk beasiswa S2 itu, ternyata mereka rata-rata jurusan bahasa Inggris. Mereka di camp siang malam begitulah di Jakarta, ada pengajarnya dari Native American. Kemudian saking berminatnya saya, mereka itu sudah dua minggu di camp. Saya datang kepada bagian yang pengiriman luar negeri. Saya bilang, saya bisa Pak. Nggak bisa kamu, kena orang ini jurusan bahasa Inggris semua. Dan terpilih seluruh Indonesia. Besok saya datang lagi, saya bisa, insya Allah. Dikarenakan masih 3 kali datang. Oke lah, ini surat permintaan kepada Kedutaan Besar Amerika untuk langsung dialogisa dan dites. Insya Allah berangkatlah. Padahal tidak pernah kursus bahasa Inggris. PD-nya hanya ingin modal itu doang. Hanya ingin ingin masa depan itu yang gimana sih kok sekolah di Amerika. Itu tahun 84. Saya masih TK. Di tes itu saya hanya dapat 1 poin di atas minimal. Saya 90, 91. 90 gugur, 91 masuk. Dibuang sayang. Iya, di sini buang sayang. Dibuang sayang. Saking sederhananya bahasa Inggris saya, orang itu tiap jam tuh ujian, tes. Saya 2 minggu pertama itu nomor buncit terus. Tapi karena semangat tadi, terus merangkak. Dan pengajarnya itu orang Amerika, ibu-ibu, sayang sekali sama saya. Sehingga kami sempat berkunjung ke tempat dia. Kami jalan dari Florida ke Iowa. Orang US. Iya. Orang Amerika, native sana. Dia istri pejabat. Saya bilang sama dia, Mr. Fox, Mrs. Fox. Ma'am, kenapa sih kamu sayang sekali sama saya waktu saya sekolah? Sehingga kamu naik apa? Naik bus. Saya bilang kan ke tempat training itu. Oh enggak, ke rumah aja. Ke rumah, ambil mobil nih, bawa pulang. Oh gitu-gitulah ya. Nggak ada ongkos kamu kan? Nah, ini ongkos. Nah, gitu-gitulah. Heran saya kok waktu ketemu lagi sudah tua dia. Waktu Bapak ambil S2. Kenapa sih kok sayang sama saya waktu itu? Di samping ada 20-an yang lain. Kalimatnya sampai sekarang saya ingat. Saya melihat ada sesuatu di wajah Anda itu, katanya. Ada sesuatu yang menyebabkan Anda akan berbeda dengan yang lain nantinya, kata dia. Jadi alhamdulillah di antara angkatan saya itu, saya lah yang mendapat jabatan yang bagus, ini yang bagus, itu yang bagus. Orang kampung yang tidak tahu apa-apa. Jadi keinginan maju itulah modal. Dengan saya yakin sekali banyak sekali orang taat yang lain. Saya di antara sekian puluh itu, Allah ngambil saya, Risman, kamu saya ambil. Apalah kita ini, apalagi untuk S3 di antara 100 sekian master dari Amerika, dipilih 5 orang, saya masuk dalam 5 besar. Padahal very simple life, seperti dilihat oleh Ananda tadi kan. Nah, barangkali itulah yang tanpa uluran tangan Allah, nggak jadi siapa-siapa saya ini. Karena orang nggak punya, cuma kaya semangat. Berapa lama di Amerika? Master 2 tahun, doktor 5 tahun. Berarti total 8 7 tahunan ya. Jadi itu saya teringat sekali, saya ulang lagi kata Bu Eli, kalau saya nggak lulus, karena dokter kan luar biasa bayangan saya. Zaman itu dokter. Banyak yang nggak lulus pulang. Bagaimana kalau nggak lulus? Nggak apa-apa.
anak-anak punya pengalaman. Jadi begitulah bagaimana untuk mendambakan anak itu, biarpun bapaknya nggak lulus nggak apa-apa. Kita kan sering sebetulnya kita mengorbankan diri buat anak kita kan. Nah, jadi waktu pertama sekali beliau ragu sekali untuk maju ke program S2 karena S3 karena S2 aja buat kita yang orang ini kampung. Susah, orang kampung ini susah gitu loh, fighting gitu di sana dengan teman-teman yang memang orang sini yang memang dari SD-nya udah belajarin bahasa Inggris sama orang tuanya kan, gitu. Nah itu beda loh itu. Nah jadi sekarang kita mau berhitung tentang siapa. Nah itu GBHK itu garis-garis besar haluan keluarga itu tuh mesti memang harus terus didiskusikan karena perubahan terlalu cepat, ya. Dan kadang-kadang rahmat Allah tuh juga begitu gitu loh. Apa kesempatan itu datang kan kita nggak sangka-sangka gitu. Jadi kita tuh mesti harus get ready all the time. Kayak kita on the march gitu, on the march terus, siap-siap 1, 2 gitu. Jadi kita selalu on the march. Kita udah sepakat we are on the march. Gitu. Kita akan fight kemana, akan berlomba kemana gitu. Jadi kan udah S2 udah lewat kan, kita dapat pengalaman yang bagus sekali. Tapi yang mesti mungkin saya perlu garis bawahi adalah kita seperti udah dicontohkan ayahnya. Yang pertama Allah dan Allah. Itu. Jadi kita kalau kita terus jadi kita punya banyak sekali kesepakatan. Itu kesepakatan. Satu di antara kesepakatan itu adalah anak kalau bisa dia udah 7 tahun dia umroh. Jadi pada saat dia udah sempurna belajar sholat, kan 7 tahun udah mesti harus sholatnya udah tetap. Dia udah ada gambaran umroh Ka'bah itu di mana, yang pusat yang disembah itu gitu. Simbol kiblat. Oh gitu ya. Nah, jadi 7 tahun kan umur si sulung kami pada saat ayahnya S2. Sedangkan saya meninggalkan perusahaan saya. Karena family comes first. Nah, ini penting nih. Kok mau-maunya ninggalin Bunda? Kan sayang duitnya. Family comes first. Family tetap yang pertama. Iya, jadi banyak orang suaminya pada pergi sekolah dia nggak ikut. Dia kehilangan chance, kesempatan dalam banyak hal. Jadi karena saya sudah meninggalkan perusahaan, terus kemudian saya nggak punya pekerjaan, sedangkan kan harus support, dan kami punya adik-adik dari sebelah saya dan dari sebelah bapak yang sedang sekolah, 6 semuanya. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Maka itulah gitu loh. Saya dibesarkan oleh ibu saya multi talent. Jadi kita harus menyiapkan anak kita multi talent karena kita nggak tahu dia akan jatuh di mana dan dalam kehidupan seperti apa. Saya jatuh di situ. Saya temenin bapak ke kampus. Kadang-kadang bapak bilang ambillah course, short course. Terus orang makan di vending machine ya, jeglek sandwich keluar, roti gitu kan. Itu terus kan, tahu udah berapa tahun. Jadi saya bikin iklan kecil berdua sama teman saya tadinya. Udah lama nggak ketemu. Boring with your American food gitu. Ya, we provide you exotic Asian food on your knob door. Mantap iklannya. Kan orang iklan riset pasar. Perusahaan saya perusahaan riset pasar pertama di Indonesia, marketing research. Jadi udah biasa, dan itu marketing research bertemannya sama advertising agency. Jadi masalah yang gitu-gitu iklan-iklan udah belajar dari situ, dan karena kita merumuskan kita harus meriset kalimat apa untuk buat muka cemerlang. Misalnya itu kan kata-kata kayak gitu dari riset, itu kerjaan hari-hari. Jadi on your knob door. Kangen dong masakan Indonesia. Bukan, pas pelanggan saya cuma berapa persen Indonesia ya? Oh malah bukan, berbagai bangsa. Tuh keren ini. Yang mau exotic Asian food. Jualannya gitu. Iya, bukan membidik pasar orang Indonesia justru. Tidak. Orang Indonesia nanti kita pengajian, saya masak bawa setiap minggu ke kampus, ke ruang meeting di kampus. Saya bikin pengajian dewasa, saya bikin pengajian anak-anak. Pengen anak-anaknya boleh istirahat dulu, boleh manjat pohon, boleh lempar-lemparan bantal. Setiap minggu saya jahitin bantal robek. Dan mereka selalu dapat makanan. Ya itu, karena sekarang tadi saya punya catering. Nah, catering itulah yang membiayai umroh anak-anak.
Saking pingin 7 tahun itu GBHK menetapkan 7 tahun sudah bisa umroh. Ternyata laku banget ini. Rezekinya ya. Allahu Akbar. Dari kota ke kota karena kita kasih makan setiap minggu teman-teman yang ngaji, ngajar ngaji dikasih makan juga. Jadi kemana-mana kita juga dijamu sama orang. Ternyata belakangannya. Karena anak-anak harus belajar agama dengan gembira, nggak bisa strict begitu gitu. Karena bila hati senang, otak menyerap lebih banyak. Iya, betul banget. Ayah bunda, mohon maaf, kami menemukan beberapa kasus ya dalam rumah tangga di mana suami istri saling perhitungan, terutama soal harta. Dari cerita ayah bunda tadi ya. Pertanyaannya selalu dahsyat di luar perkiraan saya. Dari cerita begitu. Makanya saya nikahi karena pintar. Iya. Biar anak-anak saya pintar. Untuk menutupi kelemahan saya. Kelemahan saya. Dan biar anak-anak saya pintar juga. Amin. Lanjut. Iya. Apalagi kalau istrinya punya penghasilan sendiri kan. Ini uangku. Nggak boleh diutak-atik gitu. Apa? Umroh? Ya pakailah uang ayah gitu. Karena kan buat anak-anak gitu. Terus apalagi pokoknya pakai uang ayah gitu. Semuanya dibebankan kepada suami gitu. Sementara dari apa yang Bunda Eli, ini sebetulnya bukan sekali ya Bunda Eli cerita sama ayah ya tentang gimana perjuangan di Amerika gitu. Yang Umi tangkep ya Bia, Bunda Eli kok nggak hitung-hitungan ya sama ayah ya? Kok bisa ya? Kok gitu ya gitu. Maksudnya kan Bunda juga punya hak ya. Di dalam Islam juga istri punya hak untuk nyimpen duitnya sendiri gitu. Ya iya dong harus ngeluarin. Kenapa Bunda memutuskan enggak nih, aku harus bantu suamiku, support suamiku. Suamiku sekolah, mohon maaf ya itu biaya hidupnya kan minimalis banget ya. Dan aku rela meninggalkan pekerjaanku dengan kemapanannya demi bersamamu. Oh itu nggak mudah. Bunda itu 2 kali. Ya itu dia kan. S2 S3 kan. Itu dia S2 S3. Terus Bunda juga ninggalin dunia psikologi kan sementara. Jadi tukang masak ya kan di kampung orang. Apa rahasianya Bunda? Apa Bunda? Kenapa gitu? Biar ini jadi apalah ilmu lah buat kami nih yang masih muda-muda ini, biar nggak perhitungan sama suaminya. Tuh. Kayaknya dia deh yang cerita kenapa bininya nggak perhitungan. Coba ayah. Nggak, sumbernya dari dia. Apa kita yang cerita ini? Sumbernya dia subjek sekarang. Subjek. Emang kok jagung lempar nomor 1. Soal hitung-hitungan banyak loh suami istri. Hitung-hitungan banget. Itu diajarkan ayah saya sama ibu saya. Kalau ayah saya lagi di uang, orang Aceh, ada orang seberang lah ya, kita malu kalau nggak menguning. Menguning itu apa? Pakai emas. Oh iya betul. Sama kayak orang Medan. Kalau pesta itu dipakai yang segini-segini itu kan keluar. Tunjukkan ke publik. Ibu saya simpen sebagai harta simpanan. Dia beliin ayah saya misalnya gelang itu titik segede-gede gini disambung-sambung tapi 4 baris gitu. Jadi kan semuanya jadi kayak berlian gitu ya. Ibu saya nggak pakai, kecuali ayah saya bilang, jadi untuk apa saya beli kamu simpan? Gitu ibu saya. Jadi dari ibu saya udah begitu. Jadi di mana nanti ayah saya mau ada tender nggak punya uang, ibu saya ambil tuh box nih gitu. Allah. Jadi udah teladan gitu bahwa itu diberikan. Nah kok saya bapak nggak ngasih uang untuk beli emas, tapi kan beliau buka kesempatan kami berada di luar negeri. Jadi kan itu kan bukan hanya benda, kan kesempatan, pengorbanan, apalagi S3 bilang, aduh berat S3 nggak mau, enggak, mesti ambil bang buat anak-anak gitu. Jadi saya support dengan kerja kasar karena ijazah saya tidak berlaku, ya, nggak bisa juga untuk kerja karena kan saya harus menjaga anak saya yang 3 ini, akidahnya dan semuanya. Beliau fokus, kalau dokter kan ada dapat kamar kan, kamar kerja, ruang sekian-sekian, Desman Musa ruang sekian-sekian, Sumedi misalnya kayak gitu. Beliau nongkrong di kamarnya itu, semua anak kan di tangan saya, kecuali nanti kita harus sepakat dia pulang, jadi ayah, gitu. Semuanya ayahnya, karena dia juga kangen kan seharian nggak ketemu gitu. Jadi keteladanan. Jadi itu, jadi keteladanan. Lihatnya jangan uang aja. Mungkin dulu di orang ini yang tadi Umuk ceritain dibesarkannya value uang. Ya bisa jadi ya. Itu jangan mengasuh anak kita dengan value uang, karena uang nggak ada artinya dibandingkan akhlak gitu ya, keterampilan, kemampuan berpikir gitu. Jadi nggak semuanya nilainya uang dan kuning.
gitu. Jadi harga tidak terletak di situ. Jadi ayah ibu saya sudah mencontohkan harga diri tidak terletak pada benda yang kamu kenakan. Harga diri itu adalah yang pada kamu, pada cara berpikirmu, pada akhlakmu. Value-nya. Value. Gitu. Jadi buat saya nggak pernah sampai sekarang gitu, pensiun nggak pensiun, suami saya kalau itu merupakan kewajiban saya pikir kewajiban kita, beliau harus tunaikan, saya tunaikan. Kan Allah ada hitungannya. Speedometernya Allah kan jalan terus. Iya, itu aja sih. Jadi semuanya dari ayah ibu saya dan trans ke atas gitu. Teladan dari orang tua ya. Dan itu ternyata efektif, efisien. Karena anak-anak melihat, mencontoh, lihat langsung, oh mak bapaknya kayak gitu. Nah makanya kita juga hati-hati teman-teman. Kita dalam pantauan anak-anak dan mereka peniru paling ulung. Bapaknya sering banting piring, anaknya nanti banting rumah gitu kan. Karena bapaknya ngajarin ya kencingnya berdiri, anaknya kencing berlari. Jadi teman-teman, keteladanan ini ternyata yang efektif. Bunda kalau kita lihat juga ayah nih hebat banget mensupport bunda. Ini memang kekuatan saling support ternyata. Iya betul. Di balik nama besar kemana-mana Eli Risman, jarang orang tahu. Itu kan yang Umi bilang, kirain Risman itu nama ayahnya Bunda Eli loh. Maaf ya, itu ceritain sedikit boleh nggak? Boleh. Waktu tahun 78 saya lulus dari Fakultas Psikologi. Kami itu angkatan kami, kemudian teman-teman saya dengar angkatan tahun-tahun itulah. Kami itu pakai nama suami. Iya. Zaman itu, zaman pegawai negeri, istri-istri karyawan itu dipanggilnya Bu Samsu, Iya, betul. Bu Nabi, iya, Bu benar. itu. Sebut menteri Bu deh. Ani Yudhoyono kan begitu. Itu zamannya itu, zamannya Bu Ani Yudhoyono, Bu apa itu. Jadi dipanggilnya Bu Risman, Ibu Haryono, Suyono. Ibu pejabat. Kami nggak panggil nama kecil beliau. Saya jarang dikenal. Nama saya Eli, Bu Risman. Bu Risman namanya. Iya, semua angkatan Abi kami tadi itu. mau cerita tuh keliling Indonesia Bunda, menginspirasi ilmu tentang parenting. Ayah tuh support gitu. Padahal kan ayah kalau udah jangan sini pulang. Selesai kan sebenarnya. Duduk diam di rumah. Duduk di sini, anak-anak butuh, aku butuh. Selesai. Ayah kok mau support ayah. Sebenarnya dari akidah Islam, saya bisa ngerem dia untuk tidak berangkat. Iya. Sangat bisa. Sangat bisa. Ada Pilih berangkat tanpa ridho atau dengan diridhoi. Bisa. Tetapi kan apalagi kami suku Aceh itu sangat dominan suami itu. Iya. Tapi dari sisi lain, dari dalam hati yang paling dalam, ini kalau tipe Ibu Eli ini ditahan, bisa meledak-meledak. Ya, karena potensinya tinggi sekali. Iya, dahsyat. Dan dia dibutuhkan juga di luar. Maka memang harus kamu korbankan egomu, Risman. Hati saya berkata, itu yang kamu korbankan. Thank you. Karena luar biasa. Kalau masih Aceh murni asli, nggak menjadi begini. Nggak boleh. Ya kan? Peluang yang saya berikan, nanti nggak pernah bicara dalam forum. Nggak pernah bicara tempat lain ini. Ini mahal nih. Peluang yang saya berikan beyond yang biasa. Memang kebutuhan orang sama Eli ini dahsyat sekali di luar. Kalaulah nggak dibatasi akhir-akhir ini dia tidak berceramah di luar, dia akan besar di luar terus. Dan saya dikarenakan ditarting, dipamerkan dua kebutuhan orang banyak, dan kebutuhan kamu Risman, korbankanlah kamu kebutuhan kamu Risman. Iya. Karena orang butuh. Karena pernah satu kali dalam ini, saya butuh, tapi umat lebih butuh kamu, istriku. Jadi pada satu kali saya masuk ke rumah, di atas rak buku itu, di atas rak sepatu ada sebuah note. Di antara note-note yang ada, sebuah pasangan mengatakan, terima kasih Bu Eli, dengan penjelasan Bu Eli kami utuh rumah tangga kami, anak-anak kami. Bermanfaat peluang yang kamu berikan, Risman. Itu makin menjadi bagian dari Risman, kamu hanya secuil saja. Kalau hanya masalah makan, masalahnya
kau korbankan demi istri juga dan demi orang yang menunggu dia kan gitu, yang membutuhkan dia. Tidak semua suami bisa melakukan itu. Menurut saya. Betul, betul. Mahal. Dan ini baru terkatakan ini di forum ini. Mungkin dia merasakan, tapi ini baru saya katakan. Saya korbankan. Saya juga pejabat negara tinggi, iya kan gitu. Punya privilege tertentu. Makin tinggi ego. Makin tinggi egonya. Tapi biar dia pergi. Ayah, ya Allah. Ayah, saya ingin belajar, ayah, benar. Gimana caranya? Biar dia pergi, karena dia butuh, Eli ini butuh. Iya. Dan orang lain juga lebih membutuhkan dia. Masya Allah. Kamu put aside yourself, kata dia. Kamu nyingkirlah dulu, Risman. You will survive by yourself. Allahu Akbar, walillah ilham. Masya Allah. Jadi izin ya. Selalu diizinkan. Tadi buktinya telat kan karena diizinkan. jadi emosional. Ya Allah, ya. Ini konten mahal, ayah, ya Allah. Nasihat mahal. Saya nggak pernah saya katakan sama dia ini cerita ini, karena tapi dirasakan. Karena kalau potensi yang seperti Bu Eli ini dikungkung dengan ego sempit, berbahaya. Berbahaya dalam tanda kutip, berbahaya untuk dia dan yang haus di luar sana tuh. Dari ini saya ini jadi pelengkap saja nih saya. Apa tuh istilah lainnya pelengkap apa? Pelengkap penderita. Pelengkap penderita. Dengan kalimat pelengkap penderita. Tapi berarti ayah, untuk selain masih ayah ingat. memberikan, berarti ayah tahu potensi istri. Ini penting. Karena ada suami tak tahu potensi istri. Iya, Kan benar tadi banget. sahabat. Itu dia, sahabat. Startnya dari situ. Betul. Iya kan? Kalau ayah tak tahu potensi istri kan mana mungkin Iya. dibiarkan, ya kan? Jadi ayah, Masya Allah ya, bagaimana kemudian suami itu ternyata sumber ridhonya istri dan ayah mengorbankan waktu, kemudian juga mengorbankan perasaan. Sebagaimana juga istri, kadang-kadang kita sibuk di luar juga mengorbankan perasaan. Saya ngerasakan ayah, bagaimana jamaah nelfon saya sampai berjam-jam, dan itu kadang-kadang curhat masalah rumah tangga, yang curhat ibu-ibu lagi, masih muda lagi, gitu kan? Istri berkorban rasa. Saya juga masih muda, Pak. Kemudian saya juga kadang-kadang pulang pengajian masih harus ngisi ke sana ke sini. Bahkan kalau sudah roadshow dakwah itu bisa kadang sebulan tidak pulang. Dan istri kemudian mensupport saya. Jadi ternyata pelajaran hari ini luar biasa ya. Bagaimana pengorbanan seorang ayah Risman untuk istri tercinta Bunda Eli. Begitupun Bunda berkorban banyak juga. Iya. Jadi ternyata saling bersahabat. Ini luar biasa dampaknya dalam anak-anak, dalam ketenangan jiwa di rumah tangga. Ya Bunda, teman-teman semuanya, kami pingin banget sebenarnya ini ada part lebih dalam lagi di cerita UFK bersama Bunda dan Ayah. Tapi nampaknya waktu yang membatasi kita, tapi jangan sedih dulu, insya Allah ada part berikutnya. Amin. Pantau terus di YouTube Cinta Quran TV, ya, dan jangan lupa di subscribe dan juga di share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak ya seluruh yang nonton terinspirasi dalam kebaikan. Ini ya, ini mahal banget loh, jarang loh ayah datang, bahkan banyak yang baru tahu kan ayah Risman yang mana. Ayah baru tahu. Ayah terima kasih banget Bunda, terima kasih, sehat-sehat terus. Insyaallah. Biar ilmunya terus menginspirasi, dan ada rencana sih kalau teman-teman misalnya ada punya keinginan pingin ngobrol lebih intens sama Bunda Eli, gimana ya? Ada rencana umroh bareng sama ayah dan Bunda. Amin. Ya, sudah tunggu informasinya. Kami akan post di sosial media, dan umroh bareng, doa bareng, curhat bareng, silahkan. Sambil makan ngobrol, akhirnya ngobrol nggak makan-makan. Di depan Ka'bah ngobrol sama Allah, ngobrol juga sama Bunda. Jadi ada sesi-sesi private bersama teman-teman semuanya. Nanti dapatkan informasinya umroh bersama Ayah Risman dan Bunda Risman, dan bersama saya juga. Insya Allah di link di bawah ini teman-teman untuk mendapatkan informasi umroh parenting series. Ya, Mi. Cukup. Insya Allah ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya ngobrol kita tadi. Ayah Bunda terima kasih. Ayah Bunda, jazakumullah khair. Saya merasa hari ini pelajaran yang sangat dalam, bahkan mendalam buat kami semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih. Alhamdulillah.